Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai membahas pendingin termoelektrik modul dari sisi fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Ada beberapa fenomena, antara lain efek Seebeck, efek Peltier, Joule heating, dan heat conduction dalam pendingin termoelektrik pada saat kita gunakan sebagai pendingin. Kita akan bahas satu-satu, mudah-mudahan di video kali ini. Yang pertama adalah efek Seebeck. Seebeck. Oke, untuk mempermudah saya akan gambarkan dulu tipikal modul termoelektrik yang biasa kita gunakan di sehari-hari ya. Nah, kira-kira gambar seperti ini, ada kepingan, kemudian ada dua kabel, biasanya ini satunya merah, satunya hitam, atau kalau pakai standar warna ya ini positif gitu ya. Dan ini kutub negatif. Nah, efek Seebeck itu seperti apa? Nah, sebelum kita aliri arus listrik untuk memahami efek Seebeck, kita asumsikan ini nggak dialiri listrik dulu, jadi nggak usah disambungkan baterai. Tapi kita buat ini, kedua sisi antara sisi atas dan sisi bawah, itu temperaturnya berbeda. Jadi kalau saya gambarkan dua dimensinya mungkin seperti ini ya. Ini saya lihat dari sebelah sini ya. Jadi ini sisi atas, ini sisi atas saya panaskan misalnya. Dan sisi bawah saya biarin, jadi ada perbedaan temperatur, atau saya dinginkan. Saya dinginkan. Jadi kalau ini saya buat satu gitu ya, permukaan satu, ini permukaan dua, maka kan kalau saya buat begini kan jadi T1 tidak sama dengan T2. Kalau lihat hal seperti ini berarti T1-nya lebih besar dibandingkan dengan T2. Apa yang terjadi pada saat ada perbedaan temperatur ini? Maka yang terjadi adalah terjadi tegangan Seebeck. Tegangan Seebeck itu bisa kita deteksi dengan menggunakan multimeter kalau kita ukur di sini. Nah, tegangan Seebeck namanya V alpha. Saya buat biasanya kita menggunakan simbol V alpha, tegangan Seebeck. Besarnya adalah berbanding lurus dengan beda temperaturnya, atau T1 minus T2. Nah, tapi dia butuh koefisien yang namanya koefisien Seebeck. Maka inilah yang namanya tegangan Seebeck. Atau kalau saya tulis lebih sederhana, yaitu alfa dikali delta T. Delta T itu adalah perbedaan temperatur antara sisi panas dengan sisi dingin. Nah, tapi ini adalah pada saat kondisi kita tidak mengaliri arus listrik. Padahal pada saat kita menggunakan modul termoelektrik sebagai pendingin, kita aliri listrik dengan menggunakan baterai atau power supply. Nah, pada saat itu yang terjadi agak berbeda gitu. Maka tegangan totalnya kalau di arus listrik, V totalnya itu adalah penjumlahan antara V Seebeck ditambah dengan V akibat hambatan. Sedikit mengulang, semua bahan yang dapat dialiri listrik itu punya yang namanya hambatan. Entah itu kecil atau besar gitu, adalah hambatannya gitu. Kecuali superkonduktor ya yang mendekati nol. Ini saya anggap hambatan, ini hambatan TEC misalnya. Kalau kita aliri listrik I dan di sini ada R, maka kan di sini antara tegangan di sini maka akan terdeteksi kan gitu ya. Besarnya V-nya itu sama dengan I dikali R. Ini yang namanya tegangan karena hambatan. Nah, oke, saya hapus dulu, ini ingat ya, hukum Ohm biasa. Maka kalau ini saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya saya masukkan ke dalam sini, maka besarnya adalah V alpha ditambah dengan I dikali R. Atau kalau saya jabarkan lagi, alpha dikali delta T ditambah dengan I dikali R. Nah, ini adalah V total pada saat kita menggunakan
modul termoelektrik sebagai pendingin. Artinya modul termoelektrik tersebut kita aliri listrik. Oke, ini yang namanya efek Seebeck. Efek kedua namanya efek Peltier. Akan saya geser dulu. Ini kita akan bahas di bawahnya. Namanya efek Seebeck, efek Peltier. Oke, untuk lebih jelas lagi saya akan copy paste gambar tadi. Dia seperti gambar ini. Nah, efek Peltier itu apa? Pada saat kita aliri listrik di sini, itu, maka kan ini jadi dingin dan bawahnya jadi panas. Ya. Nah, fenomena atau efek yang menyebabkan dingin dan panas itu adalah namanya efek Peltier. Efek Peltier itu sebenarnya adalah penarikan kalor di sisi dingin dan pelepasan kalor di sisi panas. Atau saya bisa simbolkan dengan Q, karena ini kalor yang mengalir, Q dot. Besarnya Q dot ini sebanding dengan I-nya. Tapi kita juga butuh koefisien yang dinamakan koefisien Peltiernya, Pi. Nah, besarnya Pi itu sama dengan alfa dikali dengan temperaturnya. Alfa dikali dengan temperaturnya. Temperatur ini ya tergantung, kalau di sisi panas ya T ya. H, T hot, kalau di sisi dingin berarti TC, T cold. Jadi secara umum kita bisa tuliskan Q-nya sama dengan alfa dikali T dikali dengan I. T ini harus dalam satuan Kelvin, tidak boleh dalam satuan derajat Celcius, karena ini absolut temperatur. Jadi kalau misalnya kita lihat di sisi dingin misalnya, sisi panas dulu, berapa sih kalor yang dilepaskan, berapa sih kalor akibat efek Peltier ini di sisi panas. Berarti saya hitung QEM. Saya biasanya menggunakan EM itu emission, melepaskan kalor kan, mengemisikan. Itu sama dengan alfa. Alfa itu kan sama tadi, koefisien Seebeck, dikalikan dengan TH-nya, temperatur di sisi panas, dikalikan dengan arus yang mengalir. Sedangkan untuk di sisi dingin, Q saya menggunakan Q absorbs, Q ABS, yaitu alfa dikali TC dikali dengan I-nya. Ini adalah fenomena Peltier, efek Peltier, yang menyebabkan dingin atau panas di sebuah modul termoelektrik, salah satunya. Efek ketiga, fenomena ketiga adalah fenomena heat conduction. Saya geser lagi ke bawah. Ya, heat conduction, atau saya buat perpindahan kalor aja ya. Oke, untuk lebih jelas saya copy lagi gambarnya yang tadi. Oke, gambarnya seperti ini. Seperti yang tadi kita bahas, misal ada arus mengalir di sini, maka yang salah satu sisinya dingin, salah satu sisi yang lainnya juga menjadi panas. Asumsi ini yang atas dingin ya. Dingin. Yang bawah panas. Kalau ada perbedaan temperatur seperti ini, mau tidak mau pasti ada yang namanya perpindahan kalor. Dari mana? Dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Maka kalau saya gambarkan di sini dua dimensinya, ini misal TEC-nya ya, termolektikulernya, ini kan panas ya. Ini dingin. Akibatnya apa? Pasti ada perpindahan kalor kan? Ada Q yang mengalir, Q heat. Atau saya, karena ini bentuknya padat, saya boleh buat ini Q konduksi kan? Q conduction. Nah, Q conduction ini besarnya adalah Q conduction besarnya adalah K dikali A dikali delta T dibagi L. Kita tahu hal ini lah ya di pelajaran perpindahan kalor. Tapi untuk memudahkan, kita bisa gunakan Q conduction-nya ini dengan menggunakan konsep thermal resistance. Jadi kita buat delta T dibagi dengan theta. Delta T ini adalah perbedaan antara temperatur panas TH dikurang TC dibagi dengan theta. Besarnya theta berapa? Ini juga sama. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya insya Allah.
Untuk sampai saat ini ya kita sampai sini dulu. Lalu ada satu lagi fenomena berikutnya adalah Joule heating. Oke. Fenomena keempat adalah Joule heating. Saya akan geser lagi ke bawah ya. Ya, Joule heating. Apa itu Joule heating? Saya akan jelaskan dulu sebentar sedikit mengenai rangkaian listrik sederhana. Kalau saya punya hambatan seperti ini R, kemudian ada arus listrik mengalir I, maka di sini akan mendisipasikan daya kan, ada daya yang disipasikan. Besarnya P, yaitu disipasi daya. P itu besarnya adalah V dikali I, atau I kuadrat dikali R. Ini bisa dalam bentuk energi kalor. Itulah kenapa kadang-kadang kalau kita pegang resistor yang teraliri listrik, temperatur jadi tinggi karena dia melepaskan kalor. Nah, dalam termoelektrik, saya gambarkan lagi dua dimensi aja ya. Ini langsung. Ini kan sisi dingin. Dan ini sisi panas. Arus mengalir di kepingan ini gitu. Dan kepingan ini memiliki hambatan. Artinya ada Joule heating di sini. Karena kita akan menganalisis masing-masing sisi dingin dan sisi panas, maka kita akan bisa bagi dua. Di sisi panas ada Joule heating. Joule heating, oke, saya buat lambangnya berubah ya, jadi kijoule aja ya. Kijoule itu sama dengan totalnya kan I kuadrat per R, tapi karena kita bagi dua, di sisi panas sama di sisi dingin, maka kijoule di sisi panas adalah setengah I kuadrat dikali R di sisi panas. Sisi dingin, sorry. Sisi dingin. Kijoule di sisi panas juga sama, besarnya setengah I kuadrat R. Ini di sisi panas. Kalau kita totalkan, ya kita misal totalkan kan sama gitu. I kuadrat R kan, total. Kijoule total. Kijoule total. Ya, sekian. Nah, ini yang 4 fenomena inilah yang nanti kita gunakan untuk menganalisis energy balance di dalam sebuah termoelektrik modul. Oke, keempat fenomena ini cukup sekian saya bahas. Insya Allah berikutnya saya akan bahas energy balance di modul termoelektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.